Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Juliana. Saya seorang mahasiswi STIE Yasa Agana Garut dengan NPM 191100339. Saya dari kelas 6H, reguler B. Di sini saya akan memaparkan kembali bagaimana jawaban-jawaban saya atas pertanyaan yang sudah Bapak dosen pertanyakan. Nah, ini adalah mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampunya Bapak Dadang Syaparudin SEMM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Next, dengan soal pertama, bagaimana keterkaitan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari ilmu pengetahuan dan metode penelitian. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, dari hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang logis. Kemudian metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah. Nah, dalam pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian yaitu ketika kita akan meneliti suatu permasalahan, artinya kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu pengetahuan mengenai metode penelitian. Di sana kita akan mempelajari apa itu metode, apa itu penelitian, apa itu metode penelitian, apa saja metode penelitian, seperti itu. Kita harus memahami terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan untuk meneliti suatu masalah, agar ketika kita nanti meneliti langsung gitu, tidak bingung. Tahapannya langsung kita laksanakan tahapannya seperti apa dulu gitu. Yang pertama harus seperti apa dulu gitu. Jadi tidak bingung. Ketika kita sudah tahu ilmu pengetahuan tentang metode penelitian pun nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ketika kita tahu ilmu pengetahuan metode penelitian pun, jadi kita paham metode mana yang akan kita pilih untuk melakukan penelitian model seperti ini, model seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada apa sih yang membedakan, prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi. Metode itu adalah prosedur, teknik, atau langkah. Jadi hanya satu metode saja gitu. Sedangkan metodologi itu adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri. Jadi di metodologi itu isinya terdapat beberapa metode gitu. Contohnya seperti kalau metode itu metode pembuatan kue atau langkah atau teknik pembuatan kue, itu hanya satu saja, kue saja gitu. Nah, sedangkan metodologi itu, kalau metodologi itu adalah metodologi pembuatan boneka, di mana di dalamnya itu ada metode pembuatan kepala, metode pembuatan tangan, metode pembuatan badan gitu. Sehingga ketika sudah melaksanakan metode-metode dari metodologi pembuatan boneka itu, yang pada akhirnya bisa membuat boneka itu menjadi yang sempurna gitu, dari atas kepala sampai kaki, seperti itu. Yang melatar belakangi manusia atau seseorang melaksanakan penelitian itu adalah masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kita berharapnya seperti ini, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri kita sendiri, dan setelah ada pertanyaan itu, kemudian timbullah rasa ingin tahu, kenapa, mengapa, kenapa sih harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan gitu, yang pada
pada akhirnya ketika rasa ingin tahu itu sangat besar, akhirnya kita melakukan penelitian. Untuk apa? Untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan itu. Seperti itu. Kemudian ada konsep pendekatan ilmiah dan konsep pendekatan non-ilmiah. Konsep pendekatan ilmiah itu yang pertama, masalah dapat diukur dan diamati. Yang kedua, jawaban permasalahan disimpulkan dari data yang didapat. Kemudian 3, perumusan jelas dan spesifik. Untuk konsep pendekatan ilmiah ini harus sesuai dengan data gitu. Kesimpulan ditarik ketika kita sudah mengamati data, menganalisis data gitu. Jadi kesimpulan itu ditarik sesuai dengan fakta-fakta data-data yang sudah kita dapat gitu selama pengamatan. Sedangkan konsep pendekatan non ilmiah itu perumusan masalah abstrak. Kemudian masalah tidak selalu diukur secara empiris, tidak selalu diukur secara empiris, itu tidak ada pengamatan gitu, dan dapat bersifat supranatural. Nomor 3, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Jadi kalau non ilmiah itu hanya mengira-ngira saja seorang peneliti gitu. Selanjutnya, ini untuk mempermudah pemahaman, ada contoh pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Contohnya itu Roni sakit perut selama 1 minggu. Ketika kita akan meneliti dengan pendekatan ilmiah, dengan konsep pendekatan ilmiah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari data di lapangan. Sebelumnya Roni makan apa gitu. Kemudian periksa ke dokter, lalu tes laboratorium. Setelah ada hasilnya, pengobatan. Kesimpulannya bahwa Roni keracunan makanan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Roni keracunan makanan itu karena data, karena analisis yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan sebelumnya kepada kesehatan, dokter kesehatan. Karena kalau masalah sakit perut itu masuknya ke kesehatan. Sedangkan pendekatan non ilmiah itu langsung saja dia ke dukun, pergi ke dukun, kemudian penyembuhan. Kesimpulannya Roni diguna-guna oleh rekan bisnisnya, padahal kita kan tidak tahu gitu Roni sebelumnya memakan apa. Jadi untuk non ilmiah itu langsung saja menduga-duga, mungkin mengira-ngira gitu. Jadi bisa menyimpulkan tanpa adanya data, tanpa adanya analisis terlebih dahulu gitu. Ilmu pengetahuan sudah saya jelaskan tadi sedikit pengertiannya, yaitu suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang logis. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang dipelajari sehingga memperoleh pengetahuan untuk mengetahui dan membuktikan sesuatu kebenaran gitu, suatu kebenaran. Dan selanjutnya itu ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang pertama itu adalah empiris. Nah, empiris itu berdasarkan pengamatan, proses pengamatan dan percobaan untuk mengetahui atau memperoleh pengetahuan. Kedua itu ada sistematis. Berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Kemudian ada objektif. Itu dapat diterima oleh semua pihak. Jadi pengetahuan itu dapat diterima oleh semua pihak, oleh seluruh pihak gitu. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada analisis. Itu menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Kemudian ada verifikatif. Ilmu pengetahuan itu dapat dikaji kebenarannya gitu. Dan ada universal, bahwa ilmu pengetahuan itu atau ilmu bisa dipelajari di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nomor 4 itu soalnya apa yang Anda ketahui tentang. Nah, untuk menjawab nomor 4, ada metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari perhitungan data, kemudian penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kalau metode penelitian kuantitatif biasanya mencari datanya itu bisa menggunakan sampel data atau pengisian kuesioner, seperti itu. Kalau metode penelitian kualitatif itu jadi semuanya harus serba dicari gitu, harus serba dianalisis. Apa yang menjadi keganjalan sedikit dianalisis gitu. Nah, untuk komponen-komponen penelitian kuantitatif itu yang pertama dan yang utama adalah permasalahan. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita akan meneliti, kita harus terlebih dahulu menemukan masalah gitu. Apa yang akan kita teliti? Masalah apa yang akan kita teliti? Nah, dari permasalahan itu timbullah beberapa pertanyaan yang harus kita teliti, yang harus kita cari tahu kebenarannya itu seperti apa. Nah, dalam permasalahan itu kita harus merumuskan masalah gitu. Di dalam rumusan itu terdapat pertanyaan-pertanyaan dari masalah tersebut. Nah, dalam permasalahan itu biasanya harus ada observasi masalah, dedukasi teori, keputusan hasil penelitian, kemudian masalah sosial, kemudian pengamalan pribadi, seperti itu. Nah, setelah dirumuskan masalahnya, kemudian selanjutnya adalah teori ilmiah. Teori ilmiah itu adalah kajian teori yang menjelaskan seluruh fenomena masalah. Kemudian ada variabel. Nah, kalau variabel itu adalah atribut atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi dan dapat menyimpulkan gitu, memutuskan kesimpulan, menarik kesimpulan. Selanjutnya ada hipotesa. Nah, kalau hipotesa itu adalah praduga atau pernyataan sementara seorang peneliti. Lanjut ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah. Sedangkan sampel adalah keseluruhan objek yang diteliti yang mewakili, yang dianggap mewakili seluruh populasi gitu. Nah, kalau yang terakhir itu data itu adalah hasil pengamatan yang harus diolah, yang mesti diolah agar menghasilkan informasi. Terakhir, nah, apa sih yang melatar belakangi seseorang atau manusia itu melaksanakan atau melakukan penelitian? Yang menjadi latar belakang, yang sangat melatar belakangi itu menurut saya adalah adanya masalah. Seperti yang sudah tadi dikatakan, bahwa masalah itu adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan gitu. Adanya penyimpangan antara harapan dan kenyataan. Kita berharapnya seperti apa, tapi kenyataannya seperti apa gitu. Nah, masalah itu suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Gitu. Nah, masalah yang baik itu adalah masalah yang dipilih harus memiliki nilai penelitian. Artinya, masalah itu layak untuk dikaji, layak untuk diteliti. Kemudian layak untuk diteliti itu artinya masalah harus mengungkapkan dua variabel atau lebih, sehingga di sana akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cari jawabannya, yang harus kita cari solusinya. Kemudian nomor 2 ada masalah yang dipilih harus memiliki visibilitas. Nah, itu masalah harus bisa dipecahkan gitu oleh kita dengan cara meneliti. Jadi jangan mencari masalah itu asal-asalan, jangan di luar batas kemampuan manusia gitu. Kemudian nomor 3 ada masalah harus dalam bentuk pertanyaan. Nah, adanya pertanyaan karena adanya masalah. Adanya masalah karena adanya pertanyaan. Karena adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika kita mempunyai masalah dibiarkan tidak akan diteliti
ya itu tidak akan menjadi pengetahuan gitu ya. Tapi kalau ada masalah kemudian kita akan meneliti, artinya kita harus mencari pertanyaan gitu, harus mencari dua sisi, dua variabel gitu, untuk bisa membedakan dari sisi ini seperti apa, dari sisi B-nya juga seperti apa gitu. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah tuh. Yang pertama, esensial, menduduki masalah yang paling penting dari masalah yang ada. Masalah itu banyak ya, di hidup kita pasti bakal banyak masalah. Nah, untuk menyelesaikan kita harus menganalisis terlebih dahulu masalah mana yang paling utama, masalah mana yang paling penting, masalah mana yang memang seharusnya segera diselesaikan, dicari solusinya, dicari jawabannya gitu. Kemudian nomor 2 itu ada urgent, masalah yang akan dipecahkan mendesak. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama yang esensial. Ketika kita mendapatkan beberapa masalah, kita harus menganalisis terlebih dahulu masalah mana yang sangat penting untuk diselesaikan gitu. Masalah mana sih yang harus segera dipecahkan gitu agar secepatnya kita dengan penelitian bisa menghasilkan jawaban, bisa menghasilkan solusi, bisa menghasilkan jawaban dari segala pertanyaan itu, agar mungkin masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada manfaat. Masalah setelah dipecahkan akan memiliki manfaat, betul, karena sesuai dengan tadi yang sudah saya katakan, bahwa ketika ada masalah kita menelitinya, kemudian kita selesai menelitinya dan menghasilkan informasi, itu adalah salah satu manfaat. Jadi ada rahasia yang belum kita ketahui sebelumnya, menjadi tahu karena adanya penelitian seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya saya jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.